Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Irfan. Di kesempatan kali ini gua akan melanjutkan cerita yang kemarin belum selesai, yaitu adalah cerita pendakian Mariana beserta temannya di Gunung Ciremai yang terus-terusan diteror hal-hal gaib. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung lanjut saja ke cerita. Hal itu tidak membuat kondisi Ade semakin baik. Nyatanya, Ade malah justru melakukan hal-hal yang sangat menyeramkan. Ade mulai menari dan mendongakkan kepalanya. Keadaan semakin tidak kondusif karena salah seorang teman Mariana yang sempat mengalami jatuh dan tidak bisa bergerak kembali mendadak berlari ke arah jurang. Si kakak sadar bang, cuma kata dia bawaannya takut, ingin lari. Terus ketika gue lihat kakinya dia memar segini bang, imbu Mariana. Sementara itu Ade yang belum siuman kembali berteriak-teriak. Dia teriak kayak gak usah bawa balik gua, tapi pakai bahasa Sunda gitu loh bang. Tapi abis itu dia teriak lagi, bunda mau pulang. Abis itu teriak lagi, terus ketawa, nanti teriak lagi. Suaranya juga ganti-ganti bang, nanti ketawa melengking, nanti suaranya berat. Akhirnya ya kita mutusin untuk masukin dia ke tenda. Pas di tenda ngomongnya rada berat kan. Katanya gini bang, ini anak pernah ngelakuin hal yang mungkin dia pikir itu akan mempertahankan. Udah gitu doang. Habis itu nangis lagi, ujar Mariana. Selang beberapa saat akhirnya Ade bisa disadarkan. Beberapa teman dari Mariana tak menunggu lama lagi untuk segera merapikan tenda dan merapikan barang untuk bersiap turun. Sementara Mariana mulai memasak untuk menyiapkan makanan bagi dia dan teman-temannya sebelum turun dari Gunung Ciremai. Seketika itu lagi-lagi Ade membuat Mariana beserta beberapa temannya terkejut. Ia kembali menangis lalu berteriak. Namun untungnya kondisi saat ini Ade masih dalam keadaan sadar. Melihat kondisi Ade yang masih sadar, akhirnya Mariana memutuskan untuk mendatangi Ade dan dia menanyakan apa sebenarnya yang terjadi terhadap dirinya. Aku ini dulu ya sekitar tahun 2016 lah pernah kesini sama pacarku Mar, berdua. Ya namanya gimana ya Mar, hawa nafsu itu gak ada yang bisa tahu. Kadang kalau kita tahu pun kita gak bisa nyegahnya. Aku tuh udah buat kayak gini loh buat cowokku, tapi pas sampai bawah dia nih yang malah tinggalin aku, ucap Ade kepada Mariana. Sebetulnya alasan Ade untuk kembali ikut bersama Mariana dan teman-temannya untuk mendaki ke Gunung Ciremai adalah untuk membuktikan kepada kekasihnya bahwa Ade masih bisa hidup sendiri, masih bisa mendaki sendiri tanpa bantuan atau tanpa dampingan dari mantan kekasihnya itu. Dan alhamdulillah keberuntungan masih berpihak kepada Mariana beserta teman-temannya, dan mereka bisa turun dengan keadaan selamat. Kesimpulan dari cerita ini adalah semua kejadian mistis tentunya terjadi bukan tanpa sebab. Jika para pendaki melakukan pendakian dengan niat yang baik, tentu saja perjalanan pendakian mereka akan lancar. Akan tetapi jika niat mereka tidak baik, mungkin saja sesuatu yang di luar nalar bisa saja menimpa mereka. Salah satu contohnya pada kasus cerita ini.
Pengalaman pendakian Ade di tahun 2016 berimbas kepada pendakian Ade beserta Mariana dan teman-teman yang lainnya di pendakian ke Gunung Ciremai yang sekarang. Sekian kisah mistis gua kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman-pengalaman mistis yang ingin gua ceritain di video gua ini, jangan lupa untuk DM gua lewat Instagram. Instagramnya bisa dicek di deskripsi yang ada di video ini. Akhir kata dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.